Amin. Bapak Ibu masih berdiri, mari kita angkat firman Tuhan. Injil Matius pada pasal yang kelima, ayat 6, 7, dan 8. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pada pasal yang ketiga, waktu Yesus ada di Galilea, Yesus mendengar ada Yohanes Pembaptis membaptis umat Tuhan di sungai Yordan. Yesus juga datang menurut pada pasal yang ketiga. Yesus datang, lalu Yohanes membaptis dia. Setelah Yesus bangkit dari air itu, surga bersuara. Tuhan Allah katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah Yesus menerima baptisan dari hamba Tuhan, Yesus juga menerima sama-sama dengan baptisan dari Roh Kudus di surga. Lalu Roh Kudus itu membawa dia Yesus ke padang berantara pada pasal yang keempat. Untuk Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Doa puasa Tuhan Yesus berakhir. Hampir mau berakhir, iblis itu datang mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menang. Yesus menang dari pencobaan. Setelah Yesus menang dari pencobaan, Yesus masuk di wilayah Galilea untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Beritakan Injil dengan tema umum, tema utama. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat yang ke-17, pasal 4, ayat yang ke-17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Banyak orang yang mendengar berita kabar baik yang Yesus wartakan di wilayah Galilea itu. Banyak orang senang datang untuk mendengar. Lalu Yesus juga memilih murid-murid pertama. Lalu Yesus juga melayani pelayanan kesembuhan. Banyak orang memperoleh kesembuhan. Matius pada pasal yang keempat ayat 23-24. Berita Yesus tersiar di wilayah Galilea, wilayah Kapadokia. Banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk meminta Tuhan Yesus melayani. Setelah Yesus melayani, Yesus melihat banyak orang itu. Pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Setelah Tuhan Yesus naik ke bukit, dalam keadaan Yesus duduk, murid-murid itu datang. Di situ saatnya, waktunya Yesus menyampaikan, memberitakan ucapan bahagia itu
kepada murid-murid. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8, Yesus katakan, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hati, orang yang suci hati, dan akan menjadi manusia yang bahagia di hadapan Tuhan. Yang menjadi manusia laki-laki yang bahagia, manusia perempuan yang bahagia di hadapan Tuhan. Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hati, mereka sudah mencapai target hidup yang surga mau, target hidup yang surga berkenan, target hidup yang surga memperhatikan, target hidup yang surga menjadi target hidup yang mencapai sasaran untuk memiliki Yerusalem baru yang akan datang. Sehingga Yesus katakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hati, dia ini orang bahagia. Dia ini orang bahagia. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, setiap waktu orang yang kerinduan besar untuk menemu dengan kebenaran, keadilan, kebaikan, sehingga bekerja, berjuang secara sesungguh-sungguh untuk bertemu dengan kebenaran itu. Ayat di bawah katakan, dia puas dengan kebenaran. Kalau dia berjuang untuk menemu kebenaran, pasti dia ketemu kebenaran itu. Sehingga ayat di bawah katakan, dia puas dengan kebenaran. Dia puas dengan orang surga. Dia puas dengan target hidup yang surga mau. Surga mau. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu adalah kebenaran. Mari kita membangun kerinduan yang besar. Mari kita membangun kehausan yang besar untuk kita membaca, menemu kebenaran itu. Setelah kita menemukan kebenaran itu, menimpan kebenaran itu di dalam hati, dan kebenaran yang kita simpan hati itu dipraktekkan dalam perbuatan kita, kita sudah bertemu dengan kebenaran. Tanpa kita membaca firman Tuhan, kita tidak bisa bertemu. Kejadian sampai Wahyu adalah kebenaran. Perkataan Tuhan Allah, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus yang terisi dan berpesan kepada kami manusia. Kalau menemu kebenaran, mari datang, membaca, mengerti, menemukan dan melakukan dalam hidup ini. Dalam hidup ini. Tadi pesanan penasihat ada satu kata yang sangat benar. Mari kita ambil bagian waktu 30 menit atau 20 menit atau 10 menit untuk baca satu pasal setiap hari. Orang yang punya rindu besar untuk membaca firman Tuhan itu menemu dengan kebenaran. Kalau dia sudah menemu dengan kebenaran, berarti dia sudah puas dengan kebenaran. Karena dia sudah bertemu dengan orang surga. Dia sudah jadi keluarga dengan orang surga. Dia sudah terikat pesur dengan orang surga. Yosua 8 ayat 1. Firman Tuhan kepada Yosua.
Musa meninggal dunia. Di sini sampai ke tanah perjanjian itu, engkau yang menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Pesanan Tuhan itu, renungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau renungkan siang dan malam, Yosua selalu bertemu berdekat dengan Tuhan, terikat menjadi satu. Yosua yang mudah mampu memimpin membawa bangsa besar itu ke tanah perjanjian. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mari kita targetkan waktu 1 jam 1 hari 24 waktu ini, 10 menit atau 15 menit, ambil bagian untuk membaca firman Tuhan. Barulah kita bisa bertemu dengan kebenaran. Lalu kita sudah puas dengan kebenaran. Kalau kita sudah puas dengan kebenaran, kita sudah mencapai target kehidupan yang surga mau. Target kehidupan yang surga terkenal di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang kedua, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Orang yang murah hati. Murah hati itu orang yang penuh dengan kasih untuk melayani dalam pelayanan kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan pertolongan. Kepada orang yang masih berdosa masih hidup dalam dosa hari ini, ya, sampaikan kebenaran. Dalam pelayanan kemurahan penuh kasih, kita harus sampaikan kebenaran. Terima atau terima itu kembali kepada pribadi itu, tapi tugas kita di sini adalah sampaikan. Lalu pelayanan kasih, buat tangan kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menjalankan pelayanan kasih itu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, ayat 7 bagian B, mereka akan beroleh kemurahan. Menjalankan pelayanan dengan hati yang penuh murah hati itu, hasilnya akan kita memperoleh kemurahan. Kemurahan hati. Mereka akan memperoleh kemurahan hati. Setelah kita memperoleh kemurahan hati, kita sudah menjadi orang yang kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Dua Korintus 8 ayat yang kedua. 2 Korintus 8 tulisan hitam di atas itu pelayanan kasih. Itu pelayanan kasih itu kemurahan. Ayat yang kedua katakan begini. Ya. Iya, iya. Walaupun mereka miskin dan hidup itu hanya terbatas, tidak lebih hidup hanya secukup keluarga itu, tapi untuk pelayanan kasih, setiap waktu mereka menjalani kepada mereka yang membutuhkan pelayanan, sehingga Rasul Paulus katakan dalam ayat yang kedua, walaupun ekonominya cukup untuk keluarga, tapi pelayanan kemurahan yang mereka selalu lakukan itu, mereka sudah kaya dengan kemurahan Tuhan. Sudah kaya dengan kemurahan Tuhan.
Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. 2 Korintus 9 ayat 6, 7, 8 katakan begini. Camkanlah ini, orang yang memberi sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang memberi banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Kerelaan hati. Orang yang memiliki rendah hati itu memperoleh kerendahan hati. Kerendahan hati. Menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Setelah menjalani pelayanan kemurahan, murah hati, kita memperoleh kemurahan. Kemurahan itu mengangkat kita menjadi orang yang kaya. Kemurahannya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua itu, ayat yang ke-8 itu, kemurahan Tuhan itu hadir. Tambahkan di atas kemurahan kita. Di atas kemurahan kita. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Usaha kita diberkati oleh Tuhan. Gaji kita diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Lapangan kita diberkati oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan berlimpah. Lalu yang kedua, mereka yang menjalankan, memiliki kemurahan dan menjalankan pelayanan murah hati kepada orang lain itu, dia hidup di bawah kuasa doa orang-orang yang mereka kasih. Bapak Ibu, setiap hari itu kalau kita dapat berkat di rumah, sebelum kita buka atau sebelum kita makan atau sebelum kita masak, yang pertama yang kita biasa lakukan itu apa? Doa. Doa. Berkat, mungkin beras 50 kilo yang kasih, uang 100.000 yang kasih, babi potongan yang kasih, ubi sebagian yang kasih, ubi sebagian yang kasih. Kita bawa di rumah, sebelum mulai masak itu kita berdoa. Doa yang pertama kita mengucap syukur. Doa yang kedua itu kita doakan orang yang membantu kita. Orang yang membantu kita. Tuhan, pagi tidak ada apa-apa, tapi anak Tuhan, hamba Tuhan ini dia sudah kasih dan keluarga kami mulai masak dan makan. Berkati hamba Tuhan yang kasih itu, berkati hidup, berkati dapur, berkati usaha. Kita sudah doakan. Kita sudah doakan. Sehingga kemurahan kita itu makin hari makin bertambah karena kuasa doa dari orang-orang yang terima dari berkat kita. Terima dari berkat kita. Tuhan Yesus. Lalu yang kedua itu, orang yang murah hati akan memperoleh buah Roh Kudus. Orang yang memiliki murah hati akan memperoleh buah Roh Kudus. Galatia 5, 22, 23. Satu orang baca 22. Galatia 5, 22, 23. Ada yang dapat silakan baca. Kemurahan. Ya, yang kelima itu. Buah roh adalah kemurahan. Ya. Kebenaran yang kemurahan itu adalah buah Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-7, berbahagialah orang
orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Dia berbahagia karena Roh Kudus sudah hadir, dan Roh Kudus menanamkan buah kerelaan itu di dalam hati. Di dalam hati. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi. Yohanes 15 ayat 16, Tuhan memilih kita pergi untuk menghasilkan buah. Tuhan memilih kita pergi untuk menghasilkan buah. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama datang untuk selamatkan kami manusia yang ada di bawah kuasa dosa, kuasa maut, di bawah murka Allah. Selamatkan. Tapi kedatangan Kristus yang kedua, Yesus datang untuk melihat buah pelayanannya, buahnya dari pribadi kita seseorang. Perlu kita miliki kemurahan hati, karena kemurahan hati itu buah roh. Buah Roh Kudus itu roh menanam di dalam hati, dan dalam hati kita keluarkan buah kemurahan itu. Yohanes 15 ayat 16 bagian yang kedua. Dalam hati kita, dalam hidup kita keluarkan buah kemurahan, barulah Yesus berjanji doamu akan dijawab. Kalau tidak ada buah, Yesus berjanji doa tidak akan jawab. Tetapi kalau ada buah, Yesus berjanji doamu akan dijawab. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Kita setelah menghasilkan buah, kita perkecil dalam Tuhan, Tuhan perbesar dalam hati kita. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Matius 3 ayat yang ke-10. Perlu menghasilkan buah. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, akhirat akan ditebang dan dibuang ke dalam lautan api. Ya, lautan api. Ayat yang ke-7. Orang yang murah hati itu orang yang bahagia, karena di dalam orang itu dia sudah kaya dengan kemurahan Tuhan. Di dalam orang itu dia sudah memiliki buah roh, sehingga akhirat nanti bagi dia tidak ada masalah. Sesuai Matius 3 ayat yang ke-10. Tapi mereka yang belum keluarkan buah yang baik yang akan menjadi persoalan dengan Tuhan. Kebenaran yang ketiga, ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di dunia hari ini, menerima jabatan dalam gereja tidak mungkin melihat Allah. Lama kerja dalam gereja tidak mungkin melihat Allah. Tidak mungkin melihat Allah. Tetapi menurut pelajaran Yesus, yang Yesus sendiri berbicara dalam ayat yang ke-10, suci hati barulah bisa melihat Tuhan Allah. Suci hati barulah bisa melihat surga. Suci hati barulah bisa memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hari ini jangan kita kaya, jangan kita sombong. Saya sudah lama di gereja, saya sudah melihat Tuhan. Sudah terima jabatan pendeta sehingga melihat Tuhan. Jabatan majelis sehingga melihat Tuhan. Saya sudah baptis, jadi saya bisa melihat Tuhan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Yang Tuhan Yesus tekankan di sini, suci hati barulah bisa melihat. Orang surga di luar itu tidak bisa lihat. Orang surga lihat hanya hati. Orang surga tidak bisa lihat di luar. Orang surga hanya hati. Waktu Yesus lahir, kalau orang surga lihat di luar, berarti pemimpin agama Yahudi yang akan mendapat salam dari Tuhan. Pemimpin agama Yahudi, karena dia sudah lama kerja memimpin agama Yahudi. Tetapi karena orang surga lihat hati, hanya Maria, seorang pemudi desa,
orang yang tidak terhitung yang dapat selamat dari Tuhan sebelum 6 bulan Yesus lahir. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang ke-8, orang yang suci hati dan melihat Allah. Berarti dalam kehidupan kita, di samping kita terima jabatan-jabatan gereja untuk melayani Tuhan, perlu kita kontrol dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup saya hari ini? Sudah bisa dari perilaku-perilaku yang lama dan memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan atau tidak? Atau tidak? Jabatan berjalan, tapi perbuatan-perbuatan lagi masih ada di dalam hati. Orang surga tidak bisa sebut kita menjadi orang bahagia yang mampu melihat Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mari kita sucikan hati dalam kehidupan kita. Kalau memperoleh kesucian hati dalam kehidupan kita, 1 Yohanes 1 ayat 7, Yohanes 6 ayat 54, makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Darah Yesus mampu menyucikan segala dosa kita. Tubuh Tuhan Yesus mampu menyucikan segala dosa kita. Darah Kristus sabun yang kekal menyucikan tubuh dan jiwa. Tubuh Yesus, darah Yesus mampu menyucikan tubuh kita, jiwa kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan Yesus itu kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti tubuh darah Tuhan Yesus adalah kebenaran. Kejadian sampai Wahyu, mari kita baca kebenaran yang kita lakukan itu, dan lihat itu, lakukan setiap hari, supaya kita menjadi orang yang ambil bagian untuk makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Barulah hati kita menjadi hati yang suci. 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Langkah yang kedua untuk memperoleh hati yang suci itu, mengaku. Tuhan hari ini menunggu keterbukaan kita. Keterbukaan kita, katakan, Tuhan, ini kelemahan saya. Perlu kita buka diri. Karena Tuhan yang mampu memberi kita pengampunan. Pendeta Sam tidak bisa memberi pengampunan. Tapi Tuhan Yesus yang mampu memberi kita pengampunan. Mari kita membuka diri, katakan, Tuhan, ini kelemahan dan dosa. Setelah kita membuka dan mengaku, barulah Tuhan memberi kita pengampunan. Matius 9 ayat 14 sampai 15. Yang ketiga itu, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberi kita pengampunan. Mengaku, memberi kita pengampunan. Kita memberi pengampunan, lalulah Tuhan memberi kita pengampunan kepada kita. Matius 6 ayat yang ke-12 itu. Yang berikut supaya kita memperoleh kesucian hati dalam kehidupan kita itu, kita harus berdoa. Matius 6 ayat yang ke-12. Iya. Yang ketiga itu berdoa, ya, berdoa. Dosa kita itu kita yang berdoa kepada Tuhan. Ya. Jangan kita minta orang lain yang berdoa kepada Tuhan. Jangan. Surga tidak bisa terima itu. Surga melihat itu iman dan keterbukaan pribadi. Ya. Iman dan keterbukaan pribadi. Jangan kita pasang HP. Pendeta, kemarin saya sudah begini, saya sudah salah, jadi tolong doakan. Itu surga tidak bisa dengar. Karena bukan pendeta punya dosa, kamu punya dosa. Kamu yang punya dosa yang terbukakan, lalu katakan, Tuhan, saya sudah salah. Sampaikan kepada Tuhan, lalulah Tuhan datang mengampuni.
Di atas iman dan keterbukaan, doa pendeta ditambahkan, doa orang-orang beriman yang lain ditambahkan, lalulah bisa memperoleh pengampunan. Matius pada pasal yang ke-6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kita berdoa, barulah Tuhan kita memperoleh suci hati dalam kehidupan kita. Setelah hati kita menjadi hati yang suci, hati yang baik, ayat yang ke-8, lalulah kita bisa melihat Tuhan Allah. Lalulah kita bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan Allah. Lalulah kita bisa memiliki Yerusalem baru yang akan datang. Ibu bapa yang Tuhan Yesus kasihi, tema orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang ikuti apa yang surga mau dalam kehidupan. Karena mereka melihat Allah, karena mereka beroleh kemurahan, karena mereka puas dengan kebenaran. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti. Ajari kami oleh Roh Kudus-Mu kebenaran yang kami sudah mendengar, dan menyimpan kebenaran itu di dalam hati kami. Sebab masuk surga itu tidak ada lain, hanya di dalam firman Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya Bapa di surga. Amin.